Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuryasari dengan stambuk M1B1 19091, jurusan Ilmu Lingkungan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haloleo. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa itu politik hijau, apa itu ekonomi hijau, apa itu kota hijau, apa itu bangunan hijau, apa itu industri hijau, apa itu teknologi hijau, apa itu organisasi hijau, dan yang terakhir, apa itu perilaku hijau. Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup terbagi atas 5 poin. Yang pertama, tercapainya keselarasan antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Kedua, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Ketiga, terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup. 4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. 5. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup terbagi dari politik hijau, ekonomi hijau, kota hijau, bangunan hijau, industri hijau, teknologi hijau, organisasi hijau, dan perilaku hijau. Politik hijau atau ekopolitik adalah ideologi politik yang bertujuan untuk mendorong masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis yang berakar pada lingkungan hidup, non-kekerasan, keadilan sosial, dan berdemokrasi akar rumput. Ini mulai terbentuk di dunia barat pada tahun 1970-an. Sejak saat itu, Partai Hijau telah berkembang dan memantapkan dirinya di banyak negara di seluruh dunia dan telah mencapai beberapa keberhasilan pemilihan. Ekonomi hijau. UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Dalam kalimat lain, ekonomi hijau dapat dianggap sebagai konsep pembangunan rendah emisi, efisien dalam pengelolaan sumber daya, dan menjunjung tinggi kesetaraan sosial. Kota hijau terbagi dari 3 poin. Yang pertama, pengertian kota hijau. Kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. 2. Komponen atau dimensi kota hijau. Dalam penjabarannya, kota hijau dapat dirinci menjadi komponen-komponen yang membentuk lingkungan fisik kota. Terdapat paling tidak 8 komponen pembentuk kota hijau, yakni yang pertama, tanah tata guna tanah. 2. Transportasi. 3. Bangunan. 4. Ruang terbuka. 5. Jaringan prasarana dan limbah. 6. Sistem energi. 7. Hidrologi. 8. Udara, sinar matahari. 3. Indikator kota hijau terbagi atas 8 poin. Yang pertama, mengukur kinerja kebijakan program. Kedua, mengkaji tren kecenderungan. 3. Memberi informasi pada pembuat keputusan. 4. Meningkatkan perhatian masyarakat. 5. Menetapkan target. 6. Menetapkan sasaran perencanaan. 7. Membandingkan kondisi antar tempat. 8. Memberi peringatan diri. Bangunan hijau terbagi dari 4 poin. Yang pertama, pengertian bangunan hijau. Green building adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga dalam operasional pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya. 2. Tujuan bangunan hijau. Meski teknologi baru terus dikembangkan untuk melengkapi praktik penciptaan struktur hijau saat ini,
Tujuan utamanya adalah bahwa bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alami dengan menggunakan energi, air, dan sumber daya lain secara efisien. 3. Aspek penelitian bangunan hijau. Konsep analisis data penelitian berfokus pada 6 aspek kriteria Greenship meliputi tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber siklus material, kesehatan kenyamanan ruang, dan manajemen lingkungan bangunan. 4. Prinsip bangunan hijau. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah hubungan agar dapat disebut sebagai bangunan hijau, yaitu: yang pertama, konservasi energi; 2. Penyesuaian dengan iklim; 3. Meminimalkan pemakaian sumber daya; 4. Pemakai; 5. Memperhatikan lahan; 6. Holistik. Industri hijau. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada 2 tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Yang pertama, konsep industri hijau. Definisi industri hijau sampai saat ini masih beragam. Menurut Gartner 1995, industri hijau didefinisikan sebagai sistem yang digunakan untuk mengelola air, energi, atau material sehingga dihasilkan efisiensi yang tinggi dan menghasilkan pencemaran yang rendah. 2. Strategi implementasi industri hijau terbagi dari 4 poin. Yang pertama, optimalisasi penggunaan sumber daya. 2. Minimalisasi limbah dengan siklus material tertutup. 3. Proses dematerialisasi. 4. Menghapus ketergantungan pada sumber energi fosil. Teknologi hijau. Green technology adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan hidup. Organisasi hijau. Berikut adalah daftar organisasi lingkungan yang terkenal yang diklasifikasikan berdasarkan tipenya, organisasi tingkat global, regional, organisasi pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Perilaku hijau terbagi dari 4 poin. Yang pertama, pengertian green behavior. Green behavior merupakan salah satu karakter yang sangat dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Green behavior adalah bagaimana manusia dalam kehidupan sehari-harinya dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. 2. Prinsip green behavior. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dituntut untuk berkomitmen menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien, karena sumber daya alam tersebut semakin terbatas apabila manusia tidak mengontrol pemanfaatannya. 3. Penanaman nilai dalam green behavior. Pemahaman akan nilai dianggap sangat berperan dalam mengembangkan green behavior di sekolah, karena nilai kerap dianggap sebagai wujud efektif yang berada dalam diri seseorang. Jadi pada dasarnya, green behavior merupakan konsep yang mewakili segala sesuatu yang bernilai ramah lingkungan, baik secara pola pikir ataupun gaya hidup seseorang. 4. Membangun perilaku hijau. Yang pertama, perilaku hijau di lingkungan rumah. A. Hemat energi. B. Hemat air. C. Hemat kayu dan kertas. D. Kurangi pakai lagi dan daur ulang. 2. Perilaku hijau di lingkungan kerja. Adapun kesimpulannya, di tengah keindahan alam dan lingkungan yang dimiliki Indonesia, kita memiliki banyak kawasan yang rawan bencana. Untuk itu dibutuhkan kesadaran masyarakatnya untuk melestarikan lingkungan guna mengurangi risiko bencana alam. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting demi menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup kita dan juga mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.